Jawabannya zaman dulu Hydra itu ada. Oke, real berarti ya. Real ada. Hmm. Jadi sebenarnya Hydra itu merupakan hewan yang eksperimen. Sultan itu sebenarnya agak gila sih menurut aku ya dia. Dia saking gilanya ya, daya imajinasi dia itu tinggi banget. Iya, iya. Daya imajinasi dia tinggi banget. Ketika dia penasaran sama sesuatu, udah kayak psikopat, udah coba aja. Iya. Tapi nggak peduli sama hasilnya. Halo guys, welcome to our channel bersama gue Tiara Alicia dan Aileen Ho, di catatan Misteri. Dan hari ini kita masuk di konten mitologi. Ya, yeay. Setelah sekian paripurnama ya, Iya udah lama banget ya nggak ngontenin mitologi. banget. Terakhir apa aja aku udah lupa loh kita konten mitologi. Udah lama banget dan ini tuh sebenarnya udah di list juga dari akhir tahun kemarin, baru sempat Memang. di ini sekarang ya. Betul. Ya sudah. Oke, kita akan membahas mitologi yang udah banyak banget kalian request dan penasaran nih, benar nggak sih makhluk mitologi ini tuh nyata sampai saat ini dan kenapa kok bisa ada muncul monster-monster yang mengerikan seperti makhluk-makhluk mitologi ini? Nah, Yes. Tapi guys, kalau misalkan kalian belum tahu, Cami sini juga sempat membahas mitologi, ada peri, ada Medusa ya. ada banyak. Ada Listnya di sini lah. Teman-teman bisa nontonin satu-satu dulu playlistnya karena sebenarnya ini agak berhubungan satu sama lain ya. Satu kesatuan. Gitu. Oke, dan hari ini kita akan membahas makhluk mitologi yang bernama Hydra. Hydra adalah makhluk mitologi yang berasal dari Yunani. Ia disebut dengan ular air atau bahkan lebih dikenal dengan naga air. Hydra sendiri adalah makhluk kesayangan dari seorang dewi Hera. Ia menjadi penghuni sungai Lerna, tepatnya dekat pintu alam baka yang dijaga oleh Cerberus. Bedanya Cerberus ini adalah salah satu saudara dari Hydra dan juga bersaudara dengan Chimera. Hydra sendiri memiliki 4 kaki dan 9 kepala, dan setiap kepalanya memiliki leher yang panjang dan melingkar satu sama lain sehingga dengan mudah bisa mencengkeram mangsanya. Dan Hydra juga akan menumbuhkan kembali kepalanya meskipun sudah dipenggal beberapa kali. Hydra ini sangat menyukai daging manusia dan daging kambing. Ketika sudah mulai kelaparan, Hydra akan keluar dari sarangnya dan mencari mangsa, baik itu hewan yang berupa kambing ataupun manusia. Dan Hydra juga memiliki darah serta nafas yang beracun. Jadi siapapun manusia atau mungkin binatang yang melewati sarangnya Hydra tersebut akan langsung tewas begitu saja karena darah dan nafasnya yang beracun. Dan dikatakan juga bahwa Hydra ini adalah monster yang abadi yang hingga pada akhirnya bisa dikalahkan oleh Hercules. Dimana pada saat itu Hercules berhasil mengalahkan Hydra dan menguburkan Hydra ke dalam tanah dan ceritanya berakhir tragis. Hingga akhirnya Hydra diangkat ke langit menjadi rasi bintang yang kita sebut dengan Hydra, dan kepiting yang bantuin Hydra tersebut diangkat juga ke rasi bintang yang disebut dengan Cancer. Dan itu adalah kisah monster mengerikan yang menggemparkan dunia pada saat dan pada zaman dahulu kala. Dan menurut kalian nih, kira-kira benar nggak sih ada monster yang memang semenyeramkan itu sampai penduduk-penduduk desa tuh benar-benar kayak ketakutan ketika monster ini mulai muncul ya, apalagi ketika dia lapar kan, karena dia benar-benar memangsa manusia dan kambing. Kayaknya nggak cuma kambing deh, kayaknya semua hewan juga dimakan. Ya, hewan karnivora lah ya intinya. Ya, betul. Nah, seperti biasa di sini gue nggak sendirian guys, ada pakarnya ya. Pakar. Baik. Iya, kemarin udah menjadi pakar ini apa sih yang kita bahas tuh di laut itu? Oh, kraken, mermaid. Iya, betul. Kemarin udah sempat menjadi pakar kraken, sekarang menjadi pakar Hydra ya. Oh, bagus. Besok pakar apa lagi nih? Saya dari mitologi jadi pakarnya lagi. Oke, nah menurut hasil penglihatan secara indigo dari seorang Aileen, apa yang sudah kamu temukan dari sesosok Hydra ini? Benarkah memang dia makhluk yang memang ada nyata? Terlebih lagi kan memang Hydra ini adalah keturunan Typhon dan Echinda. Iya, nggak tahu bacanya. Pokoknya gitu ya. Sampai bisa-bisanya loh mereka ini memiliki keturunan yang seperti Chimera, itu kan juga aneh kan, makhluk yang aneh. Ada Cerberus dan ini ada Hydra. Apa yang kamu temukan?
setelah melakukan penelusuran. Oke, setelah aku melakukan penelusuran. Oke. Jawabannya zaman dulu Hydra itu ada. Oke, real berarti ya. Real ada. Hmm. Jadi sebenarnya Hydra itu merupakan hewan yang eksperimen. Hewan yang dieksperimen sama memang bangsa-bangsa jin terdahulu. Oke. Dan terutama ada kepalanya nih yang mengepalai untuk melakukan banyak banget eksperimen-eksperimen terhadap binatang-binatang ini. Makanya bentuknya itu aneh-aneh zaman dulu. Kayak sebenarnya kalau diperhatiin ya bentuk-bentuk mitologi zaman dulu itu mirip-mirip sama hewan yang kita punya. Yang manusia punya sekarang ini. Cuman kayak mereka itu ada tambahan-tambahan gak sih? Ya kan? Either kayak kepalanya apa, terus kakinya apa, ganti dan beda gitu. Itu semua terjadi kenapa? Karena ada yang melakukan eksperimen. Lagi-lagi. Ya, Siapa yang melakukan? Nah, yang melakukan adalah Satan, of course. Kepalanya dia. Oke. Aku rasa dia mungkin punya tim sih. Tapi aku belum teliti lebih lanjut. Cuman memang yang mengepalai dan menguasai hal-hal ini adalah si Satan itu sendiri. Jadi pas kita teliti, sebenarnya ini penelitian yang kita bawa di Dewan 12. Untuk mengenai penelitian Satan. Yang akhirnya kita nemuin banyak banget kayak, oh kok ini kayak berhubungan satu sama lain nih. Dan akhirnya ini ngaruh ke makhluk-makhluk mitologi yang ada. Kita pelan-pelan satu-satu kupas. Satu-satu ya, yang mitologi karena banyak banget dari tokoh-tokoh, dari sejarahnya, dari binatang-binatangnya, mungkin tumbuhan, I don't know, maybe. Itu yang aneh ya. iya, banyak banget. Dan itu butuh penelitian satu-satu kayak kita pasang puzzle. Nah, terus intinya dari puzzle yang ada, jadi si Satan ini dulu itu intinya kenapa dia melakukan eksperimen-eksperimen gila ini berawal dari dia itu punya sudut pandang yang berbeda sama Tuhan. Ya, jadi aku ceritain ulang mengenai kisah Satan mungkin bagi yang belum tahu dan ini untuk penonton baru. Dia itu intinya diawali dari punya perbedaan sudut pandang dengan Tuhan intinya. Dia merasa kayak gak boleh ada yang namanya perbedaan. Dimulai dari situ dulu nih. Karena gak mau adanya perbedaan, akhirnya dia berambisi. Pokoknya sesuai sama idealismenya dia. Dia memaksakan apapun itu supaya terjadi sesuai idealismenya. Nah, tapi alhasil adalah karena dia terlalu mengikuti ambisi dan idealismenya dia, akhirnya dia banyak banget melakukan pemberontakan, perusakan, dan lain sebagainya. Dan intinya, dia itu ingin melebihi Tuhan itu sendiri. Makanya banyak banget eksperimen-eksperimen gila yang dia lakukan. Supaya apa? Intinya salah satunya itu dia ingin memperkuat dirinya dia sendiri. Dia ingin memperkuat ciptaan-ciptaan Tuhan melebihi ciptaan Tuhan yang aslinya. Iya. Jadi ngerti gak maksud kata dia ingin melebihi Tuhan itu sendiri? Dia pengen lebih dari apapun yang udah diciptakan sama Tuhan. Dan ini terjadi pada hewan-hewan yang dieksperimen. Karena nggak sedikit juga ya. Oh banyak banget di zaman dulu kayak eksperimen-eksperimen mengenai beberapa hewan dan honestly ada yang berhasil tapi ada yang banyak yang gagal juga. Jangan kan hewan, manusia pun kan dieksperimen. Oh banyak yang dieksperimen oleh Satan, hampir semua hal dia eksperimen sih. By the way ini informasinya aku dapatnya dari salah satu teman astral. Ya tapi teman astral aku ini sebenarnya yang sama ini kasih tahu informasi-informasi mengenai mitologi. Aku baru spill di sini lah sekarang. Yes. Namanya Kalia. Mungkin aku pernah mention 1-2 kali ya di konten sebelumnya. Jadi sebelum masuk ke konten Hydra ini, nanti di next episode-nya ya, kita buat di konten yang berbeda. Di next episode kita bakal ngobrol-ngobrol sama Kak Lia ini lah intinya. Mengenai hal-hal mengenai Satan dan lain sebagainya. Kayaknya kita harus sudah mulai ngebongkar satu-satu nih, kupas satu-satu apa yang Satan lakukan. Karena jujur dari penelitian Satan ini kita nemuin banyak banget hal-hal yang udah dia kuasai, hal-hal yang udah dia manipulasi. Even itu berpengaruh kepada kehidupan manusia zaman sekarang. Jadi ditunggu kontennya. Oke. Kita fokus ke Hydra. Balik lagi. Ya, balik lagi ke Hydra. Jadi intinya Hydra itu dulu itu memang eksis. Terus pas aku cari tahu, aku sempat nanya Kalia, Hydra itu apa sih? Nah dia kasih tahu lebih ke arah Hydra itu kayak ular. Jadi dominan genetik dari Hydra itu sebenarnya genetik ular.
Dia nggak mention mengenai naga, tapi kalau di literasi, aku sempat cari, arti Hydra itu adalah ular atau naga yang memiliki kepala yang banyak. Iya, betul. Ya kan? Nah, tapi lebih ke ular nih yang dia jelaskan. Karena menurut dia, pas aku tanya Kalia, bener gak sih naga bisa? Karena setahu aku naga itu kan punya ego yang tinggi. By the way, ini naganya naga barat ya, bukan naga Asia. Jadi kalau dari beberapa literasi, kalau dicari gambar-gambarnya foto Hydra kayak gini, itu kayak lebih mirip sama naganya barat, bukan naga Cina. Kayak gitu, bukan naga Asia. Nah, terus dia bilang lebih ke ular. Naga nggak mungkin. Kenapa? Naga itu punya karakter yang angkuh. Naga itu punya karakter yang nggak mau diatur sama siapapun itu. Bayangin, dia punya banyak kepala. Nggak mungkin hidup. Nggak mungkin hidup. Gitu. Kalau ular itu masih mungkin. Jadi penjelasan Kalia itu nanti ada mengenai kenapa bisa ular. Di sini ada penjelasannya. Jadi zaman dulu itu sebenarnya Satan itu ingin melakukan penelitian mengenai gimana caranya ular ini bisa punya kekuatan yang lebih. Poinnya di situ. Dia mempadukan antara genetik ular dengan genetik binatang singa, macan, kuda, dan kayaknya masih banyak lagi binatang-binatang lainnya yang dia coba eksperimen. Nah, alhasil gimana? Alhasil karakter Hydra yang udah jadi itu agak liar dan lebih agresif. Dan ternyata Hydra itu kepecah jadi dua nih, pas aku cari tahu. Ya, Hydra itu kepecah jadi dua. Yang pertama itu Hydranya itu lebih ke arah gambarnya kayak gini sih. Yang kepalanya banyak, terus badannya ular. Oh iya. Iya. Satunya? Satunya lagi tuh kepalanya banyak, terus badannya binatang. Jadi punya kaki 4. Ada 2 jenis nih ternyata. Jadi jangan digabungin. Kalau yang kepalanya banyak, kayak ininya ular, kalau teman-teman nonton tuh mirip kayak film di Orochimaru punya ular sih yang ini. Itu mirip. Nah, kayak gitu. Tapi mungkin gedenya nggak segede gitu. Itu mah lebay. Itu agak difiksikan lah. Ya, biasa filmnya. Film. Nah, perbedaannya di mana? Sebenarnya ketika melakukan eksperimen, nah tadi kan aku sebutin 2 perbedaan itu kan. Ini eksperimennya pakai jalur yang berbeda nih. Kalau yang pakai ular, yang kepalanya banyak terus badannya ular, itu sebenarnya kayak mutasi. Dia memutasikan. Aku nggak tahu detailnya gimana eksperimennya, tapi lebih ke mutasi. Jadi mungkin genetik sesama ular itu dicampurkan, atau enggak memutasikan, dikasih cairan apa gimana, supaya dia itu selnya berbeda mungkin, genetiknya berbeda. Nah, tapi kalau yang punya badan kaki 4, itu mencampurkan dengan genetik binatang lain. Dan efeknya apa? Yang dicampurkan ke binatang lain dan yang punya kaki 4 itu, alhasil nggak bisa hidup lama. Jadi makhluk itu udah nggak ada lagi sekarang. Tapi zaman dulu berapa lama mereka bisa bertahan? Nggak bisa tahan lama. Jadi setelah udah dieksperimenkan, kayak Vision itu kayak ularnya itu, Kalia itu kayak memberikan gambaran ya. Iya, jadi badannya itu badan singa. That time yang dikasih lihat itu badan singa. Kepalanya kayak ular. Ya. Cuman masalahnya nggak bisa hidup. Kesadarannya itu kesadaran singa jadinya. Cuman jadinya nggak nyatu gitu loh. Kayak kepalanya jadi lemes dan nggak hidup intinya. Cuman badan belakangnya doang. Yang akhirnya lama-lama mati. Nggak bisa hidup. Ya gimana ya, badan singa, kepala ular. Iya. Dan setahu aku ya, dikasih tahu juga darahnya aja beda. Darah ular itu apa? Kan berdarah dingin kan. Sedangkan singa apa? Nggak akan bisa bertahan hidup intinya. Jadi sempat dieksperimenkan tapi gagal intinya. Itu nggak bisa hidup intinya. Kalaupun hidup itu kayak cuman sebentar doang. Terus aku sempat nanya sama Kalia, kenapa sih genetik singa yang lebih dominan? Ternyata dia bilang, genetik singa memang jauh lebih dominan. Dia kayak, kalau teman-teman belajar biologi kan ada genetik yang dominan sama yang resesif. Nah, genetik singa itu termasuk yang dominan.
Terus yang resesif itu ternyata yang ular. Itu salah satu vision yang aku dapat mengenai perpaduannya. Aku rasa ada yang lain. Kalian sempat ngomong sih kayak sempat kok kayak dipaduin sama kuda lah dan lain sebagainya. Tapi itu juga nggak jadi sebenarnya. Dan bentuknya tuh kayak aneh-aneh. Semuanya kayak bentuknya aneh. Jadinya. Ular itu berarti jatuhnya kayak kembar siam gitu nggak sih? Nah, benar. Ya kan? Kayak kembar siam. Oke. Nah, yang kembar siam ini dia itu lebih bertahan lama hidupnya, lebih survive. Karena dimutasiin dan kayaknya ada eksperimen antara sesama jenis ular gitu sih. Kayak misalnya kobra sama piton, mungkin kobra sama apa lagi, kan banyak jenis ular kan. Mereka eksperimen. Tapi ternyata yang badan ular sekalipun gak bisa tahan lama juga. Cuman angka survivalnya jauh lebih tinggi daripada yang badan singa. Iya, badan singa atau enggak yang berkaki 4 itu. Kenapa? Karena mungkin genetiknya itu masih lebih nyatu gitu, masih lebih masuk, jadi survivalnya lebih tinggi. Oke. Tapi kalau misalkan diceritakan itu kepalanya masih bisa muncul meskipun udah dipenggal-penggal. Nah, yang pas aku cari sih nggak begitu. Jadi yang di mitologi itu menurut aku ada sebagian itu yang dilebih-lebihkan. Dilebih-lebihkan, aku nggak tahu tujuannya untuk apa, tapi itu nggak semuanya sesuai. Jadi kayak ada tambahan bumbu. Makhluknya beneran ada, tapi nggak sesuai dengan realita yang ada nih. Iya, karena kalau di cerita itu kan dia kan punya 9 nih ya. 9 apa namanya? 9 kepala. Otomatis 4 kanan, 4 kiri, satu tengah-tengah nih. Yang satu ini katanya itu yang paling abadi. Jadi kalau misalkan yang 4 kanan atau 4 kiri dipenggal itu masih bisa hidup, tapi kalau yang satunya ini yang di tengah itu udah dipenggal itu udah otomatis nggak ada, udah mati lah intinya. Mau tahu faktanya nggak? Apa? Kenapa? Kepalanya nggak bisa sebanyak itu. Wah. Yang aku lihat. Oke, berapa banyak kepalanya? Paling 2-3 aja udah bagus. Jadi kalau yang sampai muncul kepalanya banyak, itu tuh kayak jarang banget, hampir nggak ada, 1 banding berapa ribu. Tapi kamu pernah menemukan nggak ada yang benar-benar kepalanya 9 gitu? Kalian bilang kalaupun ada dikit banget, kayak 1 atau nggak 2. Memang lebih banyak keberhasilannya itu di kepalanya itu antara 2-3, itu aja udah bagus. Oke. Jadi nggak seperti yang di mitologi ada. Dan ketika dipenggal ya udah mati, udah simple. Iya. Kalau diceritakan nggak dipenggal dia hidup lagi kepalanya. Itu pun mati karena jadi si kepala yang dipenggal ini kayak dikasih api-api gitu supaya nggak tumbuh lagi, baru dia bisa mati. Oh, ini sih kalau ditebas sih ya yang aku lihat ya aslinya ya, versi aslinya. Jadi tolong dibedakan. Versi aslinya kalau ditebas ya udah mati kepalanya. Dan itu pasti aku yakin akan berdampak kepada tubuhnya. Karena kan mereka kan nyatu tubuhnya kan. Ya. Memang kesadarannya berbeda antar kepala. Pas aku tanya. Tapi badannya itu tetap satu. Bagian dari perut lah, istilahnya dari perut sampai ekor itu satu. Intinya gitu. Terus Hydra itu sebenarnya makhluk yang sering digunakan oleh kaum jin itu untuk kayak tempat untuk menjaga gitu, menjaga suatu tempat. Ya kan dia disebutnya menjaga sungai ini, Sungai Lerna itu. Sebenarnya bukan menjaga sungai dia. Oh, dia menjaga apa? Dia menjaga kayak misalnya gerbang atau enggak gate. Kayak misalnya dulu ya kaum para jin pasti punya rumah lah ya, punya tempat tinggal. Intinya gate paling awal itu ditaruh Hydra memang. Supaya manusia itu nggak bisa ke sana. Gimana pun juga Hydra itu kan binatang buas. Binatang buas, betul. Bayangin kalau ada sosok jin yang datang ke situ, itu tetap binatang, bisa nyerang mereka. Iya. Intinya kayak gitu. Terus atau enggak kadang itu dipakai buat ngejaga kayak misalnya tempat-tempat rahasia mereka gitu. Mungkin mereka nyimpen apa gitu di dalam sana yang berharga atau enggak tempat persembunyiannya mereka. Itu pasti ada sosok Hydra yang menjaga. Oke. Intinya kayak gitu. Kalau misalkan Hydra dianggap sebagai hewan penjaga dan dikisahkan ya, dia kan memiliki darah serta nafas yang beracun. Kalau misalkan dia menjadi makhluk penjaga, otomatis jin juga nggak bisa dong masuk ke situ. Kan nafasnya juga beracun ya. Nafasnya sebenarnya nggak seberacun itu sih. Dia tetap menurut aku mirip kayak ular biasa. Mirip kayak ular biasa. Jadi karakternya si Hydra ini tetap seperti ular pada umumnya.
Oke. Karena genetiknya itu masih dari pure ular murni nih. Cuman memang dimutasikan atau enggak dikasih cairan apapun itu lah di eksperimen akhirnya jadi seperti itu bentuknya. Berarti itu sesuatu yang dilebihkan ya. Betul, itu dilebih-lebihkan. Oke, lanjut. Kalau Kak Tiara sadar ya, Hmm. kan ini kan sosoknya ular nih untuk Iya. menjaga. Iya. Pernah inget sama sosok Medusa gak yang pernah kita bahas? Oh ya, iya. Itu juga ular. Betul. Dia juga suka menjaga suatu tempat. Oke. Oke. Jadi intinya memang yang ada pengaruh genetik ular itu memang identik dengan menjaga suatu Jaga tempat. suatu tempat ya. Dan ada alasannya. Kenapa? Ternyata di ular, ular itu merupakan makhluk hidup yang sensitif banget. Iya. Dia itu punya sensori yang benar-benar tajam banget. Tajam, iya. Dari penciuman, dari perasa, Perasa betul. itu tajam banget. Jadi dari radius berapa meter kayaknya deh, berapa meter, aku nggak tahu berapa meter exactly-nya, tapi dari radius berapa meter mereka bisa notice di situ ada something. Iya. Kayak misalnya ada pergerakan dikit mereka sadar. Iya, pasti. Sesensitif itu ular. Makanya kenapa mereka suka dijadikan makhluk-makhluk peliharaan. Ya. Tapi dulu aku melihara ular bukan buat penjagaannya. Untuk mainan. Untuk mainan, tapi ada yang jagain aku. Oh iya, Ya, memang iya, bentuknya itu. ular. Oke, lanjut. Nah ini kelanjutan dari penelitian mengenai ular yang waktu itu kita sempat bahas di konten Medusa. bukan Medusa, reinkarnasi. Oh, oke. Ya spill Membership, dikit lah, membership, satu ya, dikit. ya. Nah pembahasan ular ini sebenarnya lanjutan dari penelitian kita reinkarnasi mengenai ular nih, reinkarnasi ular yang di membership. Ya. Yang belum nonton di sini ya videonya. Jadi selain untuk menjaga suatu tempat, memang Hydra itu suka dibawa sama kaum para jin itu untuk kayak penjaganya mereka. Ada scene kayak kaum jin itu kayak lagi jalan di tengah hutan, dan biasanya yang pakai Hydra itu kaum jin yang memang tidak berketuhanan, kebanyakan. Yang mereka itu jin jahat lah, bisa dibilang. Oke. Dan ini pada zaman mereka itu masih fisikal ya, masih memang berbentuk fisik dan masih menjajaki bumi inilah. Jadi ini sebelum adanya manusia. Oke. Nah, intinya zaman dulu itu mereka suka dipakai sama kaum jin, kayak misalnya pengen bepergian ke suatu tempat, itu Hydra itu ngikut di samping. Bodyguard ya. Kayak bodyguard. Oke. Jadi misalnya mereka mau masuk ke tempat teritori musuh, apa gimana, misalnya mau ikut dalam situasi yang mereka nggak kenal teritorinya, itu mereka bawa Hydra. Supaya apa? Kalau misalnya Hydranya tiba-tiba bersikap nggak normal, kayak berhati-hati banget gitu, terlalu sigap, berarti kaum jin tahu, di situ ada something. Jadi ini kayak binatang sensorinya mereka gitu sih. Ya. Digunakan untuk itu. Terus selain itu, kenapa sih ular juga yang selalu digunakan untuk hal-hal yang negatif? Jadi kalau kata Kalia, dia sempat bilang, jadi Kalia sempat kasih tahu kenapa ular itu juga identik dengan hal-hal yang bersifat supernatural, negatif. Jadi zaman dulu, even di kaum jin sekalipun, darah ular itu memang sifatnya itu memang negatif. Iya. Nah, ini biasa digunakan untuk persembahan ritual-ritual di zaman dulu. Jadi zaman dulu itu ada ritual yang meminum darahnya ular. Oke. Ada, supaya apa tujuannya? Untuk kecantikan, kesehatan, dan kekuatan. Ketika mereka meminum itu dan melakukan ritual-ritual yang ada, mereka merasa jauh lebih cantik. Mereka merasa jauh kayak lebih sehat. Merasa lebih kuat aja, kayak secara power, secara supranatural itu lebih kuat daripada sebelum mereka melakukan ritual-ritual ini. Oke. Intinya kayak gitu. Nah, tapi guys, ini jangan diikutin. Ya. Karena ini nggak benar. Dan nggak sesimpel kayak minum darah ular, abis itu kita jadi kuat Jadi gitu. cantik ya. Ya, enggak. karena sebenarnya ada proses prosedur ritual-ritualnya. Ya. Gitu. Tapi kalaupun misalkan kita minum darah ular kan memang bukan yang bagus untuk dikonsumsi kan? Memang bukan yang bagus. Tidak diperbolehkan malah. Iya, kan di kitab suci kan juga dikatakan kan kalau hewan ular itu tidak boleh dikonsumsi. Betul, gitu. Jadi jangan sengaja-ngaja untuk mempercantik diri. Betul. Minum darah ular. Jangan ya guys.
Dan ini ada urusannya dengan reinkarnasi. Jadi Yes. kalau yang belum nonton boleh nonton yang membership reinkarnasi. Di situ ada salah satu reinkarnasi itu kenapa ular itu tidak boleh dikonsumsi. Di situ Ya. dijelaskan. Betul. Mm-mm. Gitu. Oke. Intinya gitu. Lanjut. Ada yang dibingungin nggak mengenai ular sebelum kita next? Hydra ini kan konon katanya adalah sosok monster yang mengerikan dan menggemparkan. Dan tadi kamu mengatakan bahwa di sana tuh masih belum ada manusia gitu. Ya kan, pada zaman itu belum ada manusia. Bagaimana bisa dikatakan bahwa itu tuh menggemparkan gitu? Sebenarnya ya kalau aku lihat ya, itu nggak menggemparkan sama sekali sih. Karena sosok Hydra ini sangat lemah. Dia cuman dijadikan hewan yang menjaga tempat. Atau enggak kayak buat peliharaan doang sebenarnya. Oke. Tapi aku nggak pernah ngeliat sekalipun Hydra itu ikut terjun ke dalam perang. Sekalipun mungkin ya kalau misalkan memang sudah ada manusia pada saat itu, pernah ada kamu ngelihat vision nggak bahwa Hydra ini menyerang manusia dan sampai memakan manusia? Oh, itu ada scene ya. Jadi Hydra itu kan memang gimana pun juga itu makhluk yang buas Buas, iya. dan liar. Dan itu pasti bisa nyerang manusia. Oke. Kalian itu sempat kasih tahu di zaman dulu Hydra itu sebenarnya nggak banyak. Karena survivalnya itu dikit. Sekalipun yang udah dimutasikan cuman berbadan ular doang, angka rate untuk mereka survive itu kecil banget. Oke. Mereka itu sebenarnya cepat meninggoinya. Cepat meninggoinya. Jadi jangka hidupnya itu nggak lama. Nggak lama ya. Dan ketika banyak momen itu mereka itu kayak badannya lemes, lemah gitu. Pas ketika lagi lemes, lemah, mereka itu kayak dikasih sama kaum para jin itu kayak jin itu kayak cairan gitu sih. Supaya mereka kuat kembali. Oh, vitamin Tapi- lah ya ibaratnya. Aku nggak tahu itu apa. Ya, Tapi- ya anggap aja itu vitamin. Ya mungkin. Nah, tapi itu sifatnya cuma sementara. Jadi nggak long lasting. Iya, Jadi iya. kayak cuma minum sebentar, mungkin jangka berapa jam atau nggak berapa waktu, mereka kuat, semangat lagi. Cuman setelah itu, ya lemas lagi. Mas lagi. Mereka itu gampang sakit-sakitan sebenarnya. Terus Kak Tiara kan juga sempat bilang mereka itu bisa nyerang atau enggak kan? Iya, iya. Ya, jadi kalian itu juga sempat kasih tahu. Kalau misalnya di zaman dulu, karena mereka itu jumlahnya sedikit. Jadi yang boleh pegang Hydra dan yang menghandle Hydra itu kaum jin yang tertentu doang. Nggak semua orang boleh pegang. Oke. Karena kan agak liar dan buas, dia bisa gigit. Jadi sekalipun dia udah punya majikan, dia bisa aja ngegigit majikannya. Betul, pasti. Saking agresifnya. Iya. Jadi yang bisa menghandle itu cuman kaum jin yang memang udah bidangnya ahli di perularan lah. Jadi mereka udah terbiasa di lapangan itu ngurusin ular, terbiasa cara menangani ular. Iya, iya. Mereka yang bisa pegang. Karena bisa aja sewaktu-waktu mereka nyaplok Betul, majikannya. pasti. Dan karena jumlahnya dikit, of course pasti ya ini nggak boleh sembarangan orang pegang. Itu udah pasti. Mungkin beda sama makhluk-makhluk lain yang lebih gampang untuk di hybridnya, di mutasinya, dan angka rate-nya lebih tinggi. Itu beda. Mungkin semua orang bisa punya. Tapi khusus untuk Hydra, nggak semua orang punya. Oke. Dan ngejaga ngerawatnya itu agak PR. Jujur. Agak PR. Oke. Tapi gini, tadi kan Aileen bilang bahwa Hydra ini adalah salah satu eksperimen dari Satan. Ya. Satan pakai juga nggak Hydra? Setahu aku dia nggak terlalu banyak menggunakan Hydra sih. Berarti cuma kayak buat eksperimen lepas Iya. gitu aja. Jadi si Kali itu sempat jelasin Satan itu sebenarnya agak gila sih menurut aku ya dia. Dia saking gilanya ya, daya imajinasi dia itu tinggi banget. Iya, iya. Daya imajinasi dia tinggi banget. Ketika dia penasaran sama sesuatu, udah kayak psikopat, udah coba aja. Iya. Tapi nggak peduli sama hasilnya. Kayak ini makhluk mau dirawat dengan baik apa enggak, dia nggak peduli. Yang penting hasilnya sesuai yang dia mau nih. Iya. Tapi dia coba eksperimen sama banyak binatang, ini itu dicoba. Terus kalau misalnya ini nggak baik, ya udah dia tinggalkan. Setahu aku dari penelitian aku sejauh ini ya, aku belum bisa mengkonklusikan secara ketok palu. Ketok palu ya. Tapi memang dari literasi sejarah, abis itu dari penelitian kita, Satan itu lebih suka pakai makhluk naga sih, naga barat. Dan kalian ya spill dikit, ini nanti ada di next konten ya. Iya, iya, boleh. Kalian juga spill dikit, sebenarnya Satan juga melakukan penelitian di badannya sendiri. Oke, itu nggak usah dibahas dulu. Tapi
Pertanyaannya kenapa Satan lebih menyukai naga? Naga barat lagi. Apa karena terkenal kan naga barat tuh terkenal dengan ganasnya kan ya? Ya, Apa karena itu atau memang ada faktor lain yang bikin bahwa wah ini nih apa sih bisa dijadikan apa ya alat tumpangan mungkin? Oh kemana-mana kan naik naga terbang. lebih kuat sih naga. Lebih kuat. Dibandingkan binatang-binatang lain, naga itu lebih kuat dan bentuknya gede sih setahu aku. Centaur Nggak lebih kecil. kuat ay. Centaur. Centaur kan lebih kuat kayaknya juga. Centaur perpaduan antara jin dengan kuda sih. Kuda iya, tapi kan ya itu juga eksperimen. Itu jadi zaman dulu itu agak beda. Kalau yang kayak untuk kaum jin itu ternyata diizinkan sama Tuhan itu untuk apa ya? Untuk menyatukan dirinya dengan binatang. Itu masih bisa Oke. pada zaman dulu ya. Pada zaman dulu ya. Tapi ada sebagian yang pasti ada mengeksperimenkan diri mereka dengan gen-gen binatang nih. Itu juga ada. Oke. Nah, sebenarnya ya, kenapa aku bilang Satan nggak terlalu menggunakannya? Ini sebenarnya dianggap eksperimen yang gagal, Hydra. Oh, Karena nggak bisa bertahan lama. iya sih. Dia pengen sesuatu yang bisa bertahan lama, yang benar-benar kuat, lebih dari ciptaan yang udah semestinya. Sedangkan Hydra ini gampang sakit. Ya. Masa hidupnya itu nggak bisa lama. Kenapa? Karena ada kendala di masalah pencernaannya si Hydra ini. Pas aku coba cari tahu lagi sama Kalia kan. Kalia itu bilang, jadi Hydra itu kan kepalanya memang banyak, Iya. ya kan? Iya. Kepalanya memang banyak. Tapi badannya satu. Betul. Dan kalau misalkan tiga-tiganya makan gitu gimana ya? Nah, tiga-tiganya makan, bisa aja kayak itu mandek di perutnya mereka belum nyampe ke perut yang satu itu. Iya, iya. Jadi ada masalah sama Pencernaan. pencernaannya itu kayak nggak senormal ular pada umumnya. Pasti ada terjadi kecacatan lah. Iya, betul. Udah pasti. Iya. Makanya banyak momen itu kenapa Hydra itu nggak bisa tahan lama. Dan dampak dari pencernaan yang nggak baik itu, alhasil banyak momen itu Hydra itu kayak nggak nafsu makan, karena perutnya nggak nyaman. Iya, pasti. Makanya lemes. Terus makanya dikasih cairan yang tadi aku bilang, Iya, iya. biar mereka aktif lagi. Tapi itu sebenarnya nggak bisa membantu apapun itu, nggak akan bisa memperpanjang umur si Hydra ini, nggak bisa. Betul. Tapi kamu juga pernah lihat nggak sih Vision ketika ini satu badan, 3 kepala, yang satu pengen kesini, satu pengen kesini, satu pengen kesini. Pernah ada nggak sih kayak gitu? Atau mereka ngikut aja gitu tiga-tiganya? Nah, ular itu sebenarnya memang binatang yang agak unik. Kenapa? Kalau yang tadi aku bilang naga nggak bisa karena kan punya egonya masing-masing kan. Ular itu memang agak unik. Jadi Kalia itu sempat spill dikit lah ke aku. Kenapa itu masih bisa ada, maksudnya Hydra di zaman dulu dan tiga-tiganya masih bisa bersamaan. Bersama ya. Karena ular itu bisa menyamakan frekuensi dia dengan sesamanya. Oh, oke. Jadi memang setiap kepala itu punya kesadarannya masing-masing. Kayak misalnya yang satu lagi pengen makan, yang satu enggak gitu. Ya bisa. Iya, iya. Tapi ketika mereka lagi dalam situasi yang terancam atau enggak tidak nyaman, mereka itu sinkron. Energi frekuensi mereka sinkron dan pasti akan bukan seimbang sih, kayak bisa membantu satu sama lain lah intinya. Jadi memang si ular ini memang agak unik nih dibandingkan hewan-hewan yang lain. Kalau hewan-hewan lain memang sangat individualis banget. Mereka nggak mau diatur, pokoknya gerak sendiri-sendiri. Iya. Tapi kalau ular bisa sinkron satu sama lain. Aku nggak tahu deh kalau yang ada gak sih orang-orang di sini, para penonton dan para El Warrior yang ahli di perularan. Kita butuh tanya sih, soalnya kita nggak terlalu ngerti ular. Cuman yang kita dapetin informasinya seperti ini nih. Iya, iya. Jadi kayak ada beberapa momen itu, setahu aku, misalnya ular lagi dalam kondisi yang dirasa dia itu dalam posisi yang bahaya, dia bakal sama teman-temannya itu bakal nyerang satu sama lain. Kayak gitu. Oke. Terus ular itu kan juga masih bisa hidup bersamaan intinya. Masih bisa hidup berkelompok. Makanya dia itu bisa mensinkronkan. Tapi maksudnya gini loh, Ai, kalau misalkan
tadi kamu bilang yang satu lapar pengen makan, yang satu enggak. Mm-mm. Ketika yang satu kepala ini lapar, yang satu enggak, kan otomatis nyari makanan nih gitu. Ah, Nah itu gimana caranya, kayak aduh gue males mager nih, gue nggak lapar, tapi yang satu lapar, ayo kita cari makanan gitu. Mereka ada komunikasi. nah ya udah apa namanya, ya udah Ngikut. makan satu-satu, tapi yang kasihan perutnya sih. Jadi intinya yang kasihan sebenarnya perutnya, Ya, ya. kayak Oke. gitu. Oke. Lebih ke arah kayak gitu. Pokoknya Division yang aku lihat ketika mereka dalam posisi terancam, mereka sama-sama satu frekuensi dan Oke. sinkron banget, kayak Ya. nyerang. Nyerang. Nggak ada yang kayak satu nyerang satu ya udah males-malesan. Nggak ada begitu, nggak ada. Ya nggak ada. makanya kan aku Nggak ada kan begitu. nanya gitu kan, mana tahu gitu. Karena kalau misalkan di film-film atau di kisah-kisah kan ada yang kayak gitu juga kan. Kayak punya satu badan, 3 kepala, yang satu kesini, yang satu kesini gitu. Itu bener apa enggak? Nah, kalau yang ular sih kayaknya nggak segitunya lah. Ya, oke. Ular memang punya kesadaran yang agak unik sih. Makanya ini selalu digunakan sama ya kaum kubu kegelapan lah. Ya. Next ini ya. Tadi kan kamu sempat spill bahwa bentuk Hydra tuh tidak seperti yang digambarkan. Yang digambarkan lah ya, di cerita-cerita pun tidak seperti itu. Cuma kayak punya 2 atau 3 kepala. Ada detailnya lagi nggak sih tuh? Bisa gambar aja di sini. Aduh, gambar aku udah kayak apa ya? Jadi maksudnya digambarin bahwa detailnya lagi tuh seperti apa? Oke, mungkin editor kita bisa kasih sedikit ilustrasi di sini lah ya. Oh ya, oke, Ya, baiklah. oke, lanjut. Jadi intinya bentuknya itu sebenarnya masih kayak ular, kepalanya kayak panjang, badannya memang satu. Ya. Nah, terus memang taringnya itu tajam. Dan kebanyakan vision yang aku dapetin, abstraknya itu lebih karena itu adalah ular-ular yang memang berbisa yang mereka pilih. Oh, Jadi perpaduannya itu menggunakan ular berbisa nih, bukan ular yang nggak berbisa. Dan bentuknya memang agak besar. Kayak apa ya, mereka itu sempat memadukan kayak ular kobra, ular piton yang agak gede sih. Dan kuncinya adalah harus berbisa. Karena kan ini kan untuk menjaga. Menjaga, ya. Nggak ya, mungkin betul. mereka menggunakan ular-ular Ya, yang nggak secara berbisa. logika Iya. nggak Nggak bisa bisa. melumpuhkan musuh Musuh, kan. ya, betul. Jadi digunakanlah hewan-hewan yang memang apa namanya, yang memang Memiliki bisa. memiliki bisa lah, atau enggak racun, Iya, intinya iya. kayak gitu. Oke. Memang bentuknya agak gede karena untuk menjaga, agak sedikit gede tapi nggak sampai kayak raksasa gitu, enggak juga sih, nggak Ya, segitunya lah. seukuran kobra kali ya. Ada Iya. kobra yang besar banget kan. Kayak gitu. Iya, iya. Dia hybridnya kayak gitu, Oke. kurang lebih. Berarti kalau misalkan untuk perpaduan badannya pun tetap kayak ngikutin badan kobra atau badan piton? Kan beda juga. Kayaknya tergantung jenis ras yang mereka ini deh. Karena Campur. balik lagi ini kan hasil dari mutasi kan, dan kayak hybrid sana sini pasti bentuk yang satu sama yang lainnya itu akan beda tergantung jenisnya. Cuman kurang lebih templateannya ya udah lebih dari satu kepala udah jadi Oh, oke. gitu. Oke. Intinya kayak gitu. Gitu. Oh ya, sebenarnya ya nggak cuman singa doang sih. Aku baru ingat. Aku sambil baca catatan ya guys. Jadi ini aku bukan main HP, tapi baca catatan guys. Ya. Oke. Jadi sempet kayak mereka itu eksperimen sama yang kaki sama badan kuda gitu kan. Jadi mereka kayak pengen dapetin kayak kaki kuda gitu sih. Aku nggak ngerti deh, eksperimennya aneh, terlalu aneh. Tapi ya ujung-ujungnya nggak bisa survive. Terus ada juga yang kayak, jadi tujuannya itu kayak mereka itu pengen abstraknya ya, lebih karena mereka pengen mungkin ganasnya itu kayak ular, tapi mungkin punya kaki yang bisa jalan gitu, bisa lari, something kayak gitu. Cuman gagal intinya. Dan mereka juga sempat hybrid itu sama yang kayak burung gitu sih. Terbang dong. Iya, kayak terbang gitu biar dapat sayap. Tapi aku juga nggak ngerti. Intinya kayak banyak banget. Saking banyaknya ya, aku nggak tahu lagi itu binatang-binatang apa aja yang dicoba satu-satu. Iya. Tapi ini semua gagal. Ini semua gagal intinya. Even seperti yang tadi aku bilang, nggak cuman yang yang berbentuk badan, tapi yang bentuk ekor pun itu juga dianggapnya gagal. Makanya zaman sekarang itu sama sekali nggak ada yang pakai Hydra lagi intinya. Iya sih. Iya. Tapi aku pernah kayak denger juga si ID
di TV deh kalau nggak salah, dulu aku pernah juga dengar kayak ya sebenarnya juga sama kayak ini sih apa sih yang satu ekor dua kepala tuh juga itu ada, mungkin Iya, itu juga generasi dari Hydra yang sampai saat ini mungkin masih ada tapi cuma kayak sekian persen doang, iya sekian ya kan? persen. Iya. Intinya kaum jin itu udah nggak terlalu banyak memakai Hydra lagi sih. Kalau dari menurut pengakuan Kalia, by the way Kalia itu memang kaum jin, tapi masih berketuhanan, Ya, masih berketuhanan. ya. Karena dia ngebahas mengenai Satan aja benci. Ya kalau nggak Gitu. berketuhanan kamu belok ay. Nah, Nggak iya, bakal di makanya. sini kayaknya. Nah itu dia. Oke. Ya intinya aku nanya Kalia cuman sebatas mengenai informasi doang sih. Informasi ini, Mitologi ya. mitologi. Oke, nah, Ai, tadi kan kamu bilang kalau misalkan apa ya masa hidup dari Hydra ini cuma sebentar doang. Tapi apakah mereka melakukan persilangan apa ya perkawinan hingga akhirnya menghasilkan keturunan-keturunan yang sama, atau kayak cuma selesai eksperimen mati dan sudah selesai gitu? Lebih banyak yang setelah eksperimen udah langsung meninggoy sih. Oke, Karena oke. emang secara gairah hidup aja mereka jadinya kurang kan. Badannya lemas, boro-boro disuruh reproduksi nih. Dan memang Hydra itu sedikit. Makanya gak sembarang orang kan bisa pegang seperti aku Iya, bilang. iya, iya. Dia ketika bereproduksi pun nggak akan bisa jadi apa-apa karena genetiknya aja udah di otak-atik ini udah dimainin, udah nggak seperti normalnya lagi, nggak akan bisa menghasilkan keturunan yang normal, itu udah pasti nggak ada. Jadi Oke. memang kebanyakan yang aku lihat dan yang dikasih tahu sama Kalia, kebanyakan itu memang yang udah hasil mutasi terus yang mereka pelihara, intinya kayak gitu. Lebih banyak yang itu sebenarnya. Oke. Nah, kalau untuk tempat tinggal, selain dia menjadi penjaga, ada nggak tempat tinggal yang khusus banget buat dia? Oke, tempat tinggal. Sebenarnya memang lebih banyakkan momen itu mereka sama kaum jin kan. Cuman memang, nah division itu sebenarnya dikasih tahu Hydra itu lebih cocok tempat tinggal itu sebenarnya di hutan-hutan, bukan di tempat pemukiman orang-orang tinggal. Kenapa di hutan? Ada alasannya. Oke, kenapa? Karena ketika di hutan itu kan banyak pohon-pohon. Oksigennya lebih bagus, Bagus ya. lebih asri tempatnya dan bersih. Ya. Hydra itu kan benar-benar secara fisik aja lemah. Dia butuh tempat-tempat yang memang bersih dan asri. Oke. Bayangin kalau di tempat-tempat kayak di luar hutan gitu ya, tingkat stresnya akan lebih tinggi dan tingkat survivalnya akan lebih susah. Memang lebih prefer untuk tinggal di tempat seperti itu. Cuman balik lagi nih, sesuai dengan majikannya. Ya. Sesuai dengan majikannya. Oke. Yang bikin aku sedih tuh kayak ketika mereka udah lemes, kayak jin itu kayak nggak punya perasaan gitu loh, kayak dikasih minum cairan doang. Iya. Kayak lo nggak boleh lemas gitu, masih harus kerja gitu. Kayak gitu, iya. Ya kan, terus akhirnya dikasih minuman yang obat kuat lah ya. Ya, Iya, obat kuat. dikasih obat kuat terus kemudian dia langsung seger lagi, disuruh kerja selang berapa jam langsung capek. Iya, betul. Kasihan sih. Sebenarnya kasihan karena menurut aku tidak menghewankan hewan. Tidak berperi kehewanan Ya, ya. tidak berperi kehewanan karena nggak cuman Hydra sih sebenarnya. Jadi aku sempat ngobrol-ngobrol sama Kalia. Intinya sebenarnya zaman dulu itu memang penelitian-penelitian sama hewan itu udah banyak banget. Iya. Even banyak banget hewan-hewan itu ya udah ketika udah gagal terus mereka akhirnya jadi cacat, para kaum jin ini udah nggak bertanggung jawab. Udah dibuang gitu aja. Iya, bahkan ada beberapa setelah di hybrid, identitas dari si hewan itu kayak aneh jadinya, jadi hilang. Iya. Kayak contohnya singa dicampur sama ular gitu. Ular. Ya nggak jelas identitasnya apa ini. Singaler. Singa apa? Oke, singa ular ya. Nah itu, Ya oh yang mengenai apa namanya, mengenai singa nih. Kenapa? Kalian sempat bocorin dikit. Oke, kenapa tuh? Jadi sempat zaman dulu itu ada percobaan antara manusia purba sama singa hybrid. Nah aku nggak tahu deh, teman-teman tahu nggak itu apa ya jenisnya ada gak sih kayak mitologi itu? Kalau ada boleh tulis di kolom komentar dan let us know. Manusia di hybrid jadi sama singa gitu kan? Di hybrid sama singa. Jadinya apa? Nah aku belum tahu lebih jelas, mungkin next konten kali ya. PR ya, PR. Aku juga mencari nanti ya, Iya. riset ya. Oke, Jadi baiklah. ada manusia purba sama singa.
Gak tahu tuh jadi apa, pokoknya ada penelitian seperti itu, eksperimen Wah, seperti itu. gila sih. Gila Luar memang biasa. intinya. Apakah di kehidupan kita juga banyak manusia-manusia yang memiliki kecerdasan seperti Satan? Nanti kita spill di next konten. Oh, Ini oke. ada sempat dijelasin sama Kalia. Jadi intinya ternyata spill dikit lah ya guys, supaya teman-teman Penasaran. penasaran di Oke. next konten. Jadi Kenapa? ternyata di dalam genetik manusia ada genetiknya Satan. Oh. Ya. Wow. Oke, kita bahas nanti itu ya. Itu kita bahas nanti. Mari kita ke selanjutnya. Selanjutnya ada yang mau ditambahin, Ay? Tambahin dikit deh. Ini aku agak shock juga sih. Tadi kan dibilang sebenarnya Hydra itu kan dari mitologi Yunani ya. Iya. Nah, kata Kak Lia, ini bukan dari mitologi Yunani sebenarnya. Tapi Dia bilang ada yang dari Nordik sama tempat-tempat lain. Jadi, menurut Kak Lia, yang kalian ketahui mengenai mitologi-mitologi Yunani, itu sebenarnya udah diambil comot sana sini dari mitologi-mitologi tempat-tempat lain. Itu kayak cuman dikumpulkan Kumpulin. di Yunani. Yunani. Jadi, Yunani itu bukan akarnya dari mitologi-mitologi itu. Oke. Let us know guys untuk mengenai hal ini. Ya. Yang aku kaget itu Nordik, dan sempat dikasih tahu Hydra itu sempat dikembangbiakan itu memang di daerah-daerah Nordik situ sih. Oh ya, Eropa Utara berarti. Di daerah-daerah situ. Dan katanya sih mengenai Hydra ini sempat ada di Nordik, cuman aku belum cari secara literasinya sih. Katanya ada. Terus nggak cuma dari Nordik, dari beberapa tempat-tempat yang lain, Mesopotamia dan lain sebagainya. Itu juga ada. Sumbernya bukan dari Yunani itu sendiri. Yunani itu mengadopsi. Tapi memang lebih dikenal Yunani. Semua mitologi kebanyakan ya. Kebanyakan. Iya. Tapi ternyata bukan dari Yunani gitu. Oke. Ada lagi yang mau ditambahin? Aku coba baca dulu ya catatannya guys. Oke, Ai, sebelum kita tutup nih ya. Ini kan ada yang mengatakan juga dengan berakhirnya seorang Hydra yang berhasil dikalahkan oleh Hercules, ia diangkat ke langit dan menjadi rasi bintang yang disebut dengan Hydra. Sementara si kepiting yang bantu tadi itu juga diabadikan sebagai rasi bintang yang disebut dengan Cancer. Kamu sudah melihat secara lebih jauh ke sana? Karena kan ini berhubungan dengan zodiak nih. Oh, zodiak ya. Aku belum meneliti sejauh itu, masih on proses sih. Oke. Aku udah sempat sama tim Dewa 12, intinya mau meneliti ke arah zodiak juga, tapi belum full nih. So far aku masih belum punya jawaban untuk mengenai zodiak karena ini pasti ada sejarahnya. Iya. Dan kemarin aku sempat search dikit, ternyata zodiak itu ada hubungannya sama swastika, yang lambang Nazi. Wah. Itu ada sedikit, ya. Wow. Cuman aku masih belum bisa spill karena jujur ini masih dalam tahap penelitian ya, yang menurut aku masih kasar banget dan masih harus kita kritisin lagi sih. Oke. Intinya kayak gitu. Oke. Berarti tambah PR ya ini mengenai Hydra yang diangkat menjadi rasi bintang. Bener apa enggak gitu kan. Terus kepiting pun disebut dengan apa namanya zodiak Cancer. Nah itu aku butuh cari tahu sih. Ya. Soalnya aku yakin pasti ada sejarahnya kenapa diangkat, dan ini sebenarnya feeling aku lebih ke arah simbol aja. Oke. Jadi mungkin simbolisasi, cuman yang aku masih belum bisa jawab apapun itu sih. Karena rasi bintang itu sebenarnya pas aku teliti, dan ini ada hubungannya sama reinkarnasi. Iya. Yang pernah aku spill itu berhubungan sama yang namanya takdir. Ya. Dan ya apapun itu kode-kode alam semuanya di situ soalnya. Iya. Oke. Begitu. Gimana guys mengenai Hydra? Tulis di kolom komentar ya. Ya, atau mungkin kalian pernah menemukan adanya ular berkepala dua gitu kan, bisa juga komen gitu ya. Gitu. Kayaknya dulu di dekat rumah aku pernah ada deh. Ini aku juga pernah denger sih, cuma entah itu beneran ada atau memang cuma mitos belaka juga kita nggak tahu sih. Kalau yang di manusia punya, aku yakin sih itu udah karena kesalahan genetik. Mutasi emang secara natural. Okay. Cuman kalau yang Hydra ini enggak, ini memang disengaja. Bedanya gitu. Gitu. Oke. Sudah cukup, Aileen? Aku rasa udah cukup. Gimana guys?
Akhirnya mitologi lagi. Yes. Yuk request next mitologi siapa? Mm-mm. Jadi sebelum closing aku ulangin lagi, intinya Hydra itu sekarang itu udah nggak ada lagi. Yes. Di zaman dulu memang ada, tapi memang survival rate-nya itu agak rendah. Agak rendah ya. Yang berbadan binatang intinya berkaki 4 itu almost nggak bisa hidup sih, karena memang susah banget. Yes. Dari golongan darah, genetiknya aja udah beda semua. Betul. Tapi kalau yang bentuknya masih kayak ular masih bisa lah. Masih bisa. Cuman memang hidupnya nggak bisa lama juga. Ya, dan mereka tidak bisa memiliki keturunan lagi. Iya, Yes. susah. Begitu. Terus memang ini bukan binatang untuk perang seperti yang dibilang oleh di mitologi. Iya, Enggak, betul. mereka nggak bisa buat perang, cuma buat jaga doang. Jaga tempat, Oke. atau enggak buat kayak ngejagain si majikannya kalau pergi kemana-mana. Kalau yang perang itu lebih ke naga sih, aku lihat. Lebih ke naga. Kayak gitu. Oke. Sudah cukup? Intinya seperti itu. Terus kepalanya itu kalau dipenggal tetap buntung, nggak akan bisa tumbuh lagi. Oke. Dan memang kepalanya nggak sebanyak itu. Ya. Jadi semua apapun yang ada di kisah-kisah mitologi harus kita kritisi lagi sih. Yes. Nggak semuanya benar karena ada penambahan bumbu. Intinya kayak gitu. Ada sebagian yang memang sesuai, tapi ada yang sebagian nggak. Kalau yang Hydra ini lebih banyak nggak sesuainya intinya. Ya. Gitu. Sudah cukup? Udah cukup sih. Oke. Guys, sebelum closing, untuk kalian yang belum tahu catatan misteri, kalian boleh aja scroll ke bawah karena di situ ada segmen mitologi, secret box, Q&A serta segmen lainnya banyak juga. Dan untuk teman-teman yang mempertanyakan gimana sih cara konsultasi sama Aileen, kalian boleh cari Instagramnya catatan misteri atau boleh klik aja deskripsi yang ada di bawah catatan misteri. Kemudian kalian klik link tree yang tercantum di profil catatan misteri. Setelah itu kalian tinggal isi formnya, di situ kan ada tuh form konsultasi. Kalian tinggal klik. Setelah kalian mengisi datanya dan disubmit, usahakan kalian langsung chat ke nomor WA yang tertera di link tree juga. Supaya apa? Supaya admin bisa gampang ngehubungin kalian. Karena jujur nih, aku sendiri yang mengelola untuk konsultasi, banyak banget nomor-nomor yang nggak bisa dihubungin. Oh iya, kadang dari luar negeri itu nggak masuk. Iya, betul. Terus kadang ada yang mungkin kasih nomornya salah kah atau Ketiknya kebalik-balik salah. ya itu. Jadi Dan nggak ada nomor WA. Iya betul. Ya, Jadi mohon untuk konsultasi ulang. Kalian tinggal WA aja, Kak, aku udah isi form konsultasi atas nama ini gitu. Pasti nanti kita respon. Tapi slow respon juga karena kita follow up sesuai urutan antrian yang daftar. Iya, antriannya banyak. Banyak. Dan intinya kalau belum dapat slot berarti memang lagi full ya jadwalnya. Betul, ditambah lagi kan karena memang Aileen juga terbagi antara konsultasi, Dewan 12 dan Camis gitu. Jadi nggak bisa full seminggu klien itu nggak bisa gitu. Metong saya. Oke, makanya jadi mohon bersabar untuk teman-teman yang nggak direspon bukan karena nggak ngerespon, tapi karena kita tuh memfollow up itu sesuai dengan urutan antrian. Kayak sekarang nih, ini udah sampai di antrian 100 berapa gitu kan, dan masih banyak lagi kandis ke bawahnya. Jadi mohon bersabar, intinya mohon bersabar gitu kan. Dan untuk teman-teman yang pengen juga mensupport perkembangan Camis, boleh aja klik link Saweria yang tertera di deskripsi, atau klik juga link tree yang ada di Instagram. Situ juga ada kok Saweria untuk support perkembangan Camis. Ingat ya guys, Saweria yang ada di Camis itu khusus untuk perkembangan Camis, tidak untuk event charity lagi. Karena sekarang charity sudah fokus langsung ke Dewan 12. Linknya di sini guys, jadi langsung aja intinya Dewan 12 spill dikit. Udah buat yayasan. Udah formal. Jadi nanti di sini lah pokoknya ada nomor untuk yayasannya lah ya. Yes, betul. Langsung transfer ke sini aja. Jadi kita pisahin dengan yang pribadi karena ini udah berbadan yang legal nih. Iya, betul. Jadi tolong maklumin guys. Cuman untuk yang sebelumnya kemarin-kemarin kan sempat ada yang udah sempat transfer. Iya. Terus tulisannya untuk charity. Charity ya. Ya jujur kita nggak ambil sih, kita tetap pisahin karena aku bagian keuangan. Jadi tetap aku pisahin masukin ke charity. Tapi tolong next time tolong bantu kita kalau yang pengen memang charity langsung ke nomor yang tertuju aja. Iya, jadi betul. bukan lewat perantara Camis lagi. Intinya Gitu. kayak gitu. Ya, semoga dapat dipahami dan dimengerti, dan semoga konten ini juga bisa menjadi salah satu ilmu yang baru untuk kita semua.
Ya guys, ambil sisi positifnya, buang yang jelek-jeleknya, dan sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Jangan lupa di follow, subscribe semua sosial media Camis, dipromosiin juga karena nanti siapa tahu bakal ada giveaway lagi untuk kalian yang beruntung ya kan. Tulis di kolom komentar. Yes. Ayo guys, support kita supaya kita makin semangat guys. Ya betul. Iya kayak gitu. Oke, cukup selesai. Kita tunggu di next episode. Kita bakal banyak Q&A sama Kalia. Gimana? Yes. Oke. Bye-bye.